Kasus korupsi pengadaan rumah dinas anggota DPR RI. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari LPSE DPR, pada tahun 2020 terdapat 4 pengadaan kelengkapan sarana rumah jabatan anggota RJA DPR RI dengan nilai perkiraan sendiri HPS sebagai berikut. 1. Kelengkapan sarana RJA DPR Ulu Jami dengan HPS 10 miliar rupiah. 2. Kelengkapan sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS 39,7 miliar rupiah. 3. Kelengkapan sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan HPS 37,7 miliar rupiah. 4. Kelengkapan sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS 34 miliar rupiah. Total nilai pengadaan keempat paket tersebut adalah 10 miliar rupiah plus 39,7 miliar rupiah plus 37,7 miliar rupiah plus 34 miliar rupiah sama dengan 121,4 miliar rupiah. Namun, belum diketahui secara pasti berapa nilai dari pengadaan itu yang diduga dikorupsi. Kelengkapan sarana rumah jabatan anggota RJA DPR RI yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan tahun 2020 meliputi berbagai barang dan perlengkapan untuk keperluan rumah dinas. Secara umum, kelengkapan tersebut mencakup 1. Kamar tidur, termasuk tempat tidur, lemari pakaian, meja rias, kursi, dan perlengkapan tidur lainnya seperti spray, selimut, dan bantal. 2. Ruang tamu, meliputi sofa, kursi, meja tamu, hiasan dinding, dan perlengkapan dekorasi lainnya untuk ruang tamu. 3. Televisi, pengadaan televisi beserta perlengkapan pendukung seperti bracket atau dudukan televisi. 4. Kulkas, termasuk pengadaan kulkas untuk keperluan dapur rumah dinas. Selain itu, kemungkinan masih ada barang-barang lain yang termasuk dalam kelengkapan sarana RJA DPR RI, tergantung dari kebutuhan dan standar yang ditetapkan oleh DPR RI dalam pengadaan barang-barang tersebut. Kasus-kasus korupsi pengadaan sarana rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah, merugikan keuangan negara. Tahap penyidikan, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan oleh KPK. Tersangka, lebih dari 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Objek korupsi, meliputi pengadaan kelengkapan rumah jabatan seperti ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Proses pengadaan, diduga terjadi pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa PBJ, yang dilakukan secara formalitas, namun melanggar beberapa ketentuan PBJ. Aksi KPK akan memanggil kembali Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dalam proses penyidikan. Informasi tambahan, skandal ini menjadi sorotan publik dan menarik perhatian Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi, yang menyarankan pembatalan proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI dan dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang kuat dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Skandal korupsi pengadaan rumah dinas DPR RI menggegerkan, kerugian negara puluhan miliar rupiah. Pada tahun 2020, terjadi skandal korupsi yang mengguncang institusi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, terkait dengan pengadaan sarana rumah jabatan anggota DPR RI. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan adanya dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah memastikan bahwa mereka akan memanggil Sekretaris Jenderal Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dalam kasus dugaan korupsi ini. Kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah ini menjadi perhatian serius bagi lembaga anti korupsi tersebut. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan oleh KPK. Sejumlah pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun identitas mereka belum diumumkan secara resmi oleh KPK. Salah satu tersangka yang diduga terlibat adalah Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Dugaan korupsi ini berkaitan dengan pengadaan kelengkapan sarana rumah jabatan anggota DPR RI pada tahun 2020. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari LPSE DPR, terdapat 4 pengadaan kelengkapan sarana rumah jabatan anggota RJA DPR pada tahun tersebut, dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah. Tindakan-tindakan penegakan hukum telah diambil oleh KPK untuk mengusut kasus ini lebih lanjut.
Langkah-langkah tersebut termasuk pemanggilan kembali Indra Iskandar dalam proses penyidikan. Namun, Indra Iskandar sendiri telah menghindari wartawan setelah diperiksa oleh KPK pada Mei tahun 2023. Selain itu, skandal ini juga menarik perhatian Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi, yang menyarankan agar proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai puluhan miliar rupiah dibatalkan. Menurutnya, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting. Skandal korupsi ini menjadi cerminan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang kuat dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Masyarakat menuntut agar pelaku korupsi ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, serta meningkatkan sistem pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.